Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada hari ini saya mencatat selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, udah semangat ya. Udah berapa persen semangatnya? 100%, Bu. Baik. Jadi pada hari ini kita akan mulai. Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Sebelum ibu memulai absen, kita akan berdoa dulu ya untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik, siapa yang mau memimpin doanya? Ini Bu. Bunda, Bu. Nah, silakan Bu. Oke, Bunda. Silakan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman
bertambah. Sedangkan perkembangan menunjukkan pada suatu proses yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertumbuhan manusia juga ditandai dengan bertambahnya ukuran badan, tinggi, dan berat badan. Sementara itu, perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, pikiran, dan menuju ke dewasa. Ibu akan membacakan materi kita yaitu tentang perkembangan. Simak baik-baik ya, ibu akan bacakan materinya. Nanti ibu akan bertanya ya apa aja yang dapat dipetik dari materi ini. Baik, Bu. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan struktur fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjadi fungsinya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia juga berkaitan dengan masalah perubahan dan dalam besar, jumlah ukuran ataupun dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat atau gram, ukuran panjang atau sentimeter, ukuran tulang, umur tulang, dan keseimbangan metabolisme. Jadi ibu akan menayangkan video ya tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dari embrio ataupun dari mulai janin sampai manula usia lanjut. Tetap baik-baik ya. Ingatkah kalian apa pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, anak hebat, di video kali ini kita akan belajar tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan semacam itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Pada peristiwa tersebut terjadi peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari itu aku bilang kelas 6 coba cari yang kelas 5. Kalau yang kelas 5 kamu bisa dong materinya. Tapi yang kelas 1 biasanya kita lama. kita kasih ayat. Apa Itu bagaimana? Sudah itu dong. Masa pubertas jadi kan cowok, oh ya. Iya, udah beli. Ini. Jadi saya ketemu anak perkembangan kelas.
Itu pada kelas. Itu kelas 5. Wah, ada wah. Kok ada dia? Syok kan ada sebetulnya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju sempurna atau kematangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia atau lansia. 1. Masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu janin memperoleh nutrisi melalui tali pusat dan juga mengalami perkembangan. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat mendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. 2. Masa balita atau 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri. 3. Masa anak-anak atau 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar. Begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta benar dan salah. 4. Masa remaja atau 10 sampai 17 tahun. Pada masa ini selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku. Masa-masa ini disebut masa remaja pubertas. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. 5. Masa dewasa atau 17 sampai 50 tahun. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. 6. Masa manula atau 50 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. Gerakan pun menjadi lambat karena persediaan kambuh dan tulang keropos atau osteoporosis. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause. Tapi ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Masa pubertas. Masa remaja atau masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang besar. Pubertas merupakan masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan perempuan. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan hormon. Akibatnya emosi seorang anak jadi tidak stabil, cepat marah, cepat tersinggung, melamun pada saat yang lain gembira, tertawa, atau menangis. Pada masa ini seorang anak juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Masa pubertas pada laki-laki
laki-laki dan perempuan tidak sama. Perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 10 sampai 15 tahun. Perubahan yang akan dialami pada masa pubertas bisa berupa perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer adalah perubahan yang dialami ketika masa pubertas dengan menandai kematangan organ reproduksi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Perubahan sekunder adalah perubahan yang bisa dilihat dari luar. Baik anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas mengalami perubahan sekunder dengan ditandai perubahan fisik. Pubertas pada anak laki-laki. Perubahan primer pada anak laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa keluarnya air mani pada saat tidur karena testis dan salurannya atau udah telah terisi penuh oleh sperma. Peristiwa ini menandakan bahwa testis telah berfungsi menghasilkan sperma. Perubahan sekunder yang muncul pada anak laki-laki antara lain: 1. Dada menjadi lebar dan bidang. 2. Suara membesar dan semakin berat. 3. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 4. Janggut membesar. 5. Tumbuh kumis jambang dan janggut. 6. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Pubertas pada anak perempuan. Perubahan primer pada anak perempuan adalah mengalami menstruasi. Peristiwa ini menandakan bahwa organ kelamin perempuan, yaitu ovarium, telah berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Perubahan sekunder yang muncul pada anak perempuan antara lain: 1. Payudara membesar. 2. Pinggul membesar dan melebar. 3. Suara menjadi lebih nyaring. 4. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 5. Kulit bertambah halus. 6. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi ketika memasuki masa pubertas adalah sebagai berikut. 1. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. 2. Biasakan menggunakan celana dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat. 3. Usahakan mengganti pakaian dalam dan celana dalam minimal 2 kali sehari. 4. Setelah buang air kecil, biasakan membilas alat reproduksi dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut masuk ke organ reproduksi. 5. Setelah mandi atau mencuci anggota badan, keringkan menggunakan handuk yang bersih sampai kering agar tidak lembab dan tidak bau. 6. Untuk laki-laki dianjurkan disunat atau dikitan agar terhindar dari penyakit reproduksi. 7. Bagi remaja perempuan yang sedang menstruasi, hendaknya menggunakan pembalut yang lembut. Hal-hal positif pada masa pubertas. Hal-hal positif yang dilakukan untuk mengarahkan tingkah laku pada masa pubertas: 1. Memilih teman yang baik. 2. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas positif. 3. Menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan 3W secara berlebihan. 4. Mendengarkan dan mematuhi orang tua atau guru. 5. Bertanya diri dengan agama. Demikian penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi Ibu sudah menanyakan tentang video pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ibu akan menanyakan apa saja yang dapat diambil dari pertumbuhan pada manusia. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalau contoh pertumbuhan itu misalkan Bu, seorang bayi yang baru lahir menjadi balita, anak-anak, tambahnya usia, ya Bu, tinggi badannya. Iya Bu, tinggi dan berat badannya Bu. Betapa usia bagaimana itu Bu? Pertumbuhan. Tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan itu tumbuhan Bu. Bertambah tinggi, ya. Bertambah berat, dan sedangkan
Yang pertama yaitu Bertambahnya usia, Bu. iya benar. Yang pertama fisik, Bu. Terjadinya menstruasi pada perempuan, Bu. Benar. Jadi pertumbuhan yaitu pertumbuhan itu bertambahnya ukuran fisik pada makhluk hidup. Itu bertumbuhnya merupakan proses yang kesinambungan seperti bertambahnya ukuran, tinggi badan, berat badan. Sedangkan perkembangan yang pertama yaitu bertambahnya struktur tubuh seperti pada usia remaja menstruasi, ukurannya Ini CPATP itu harus memiliki ukuran bertambah tinggi, bertambah besar, dan berat badan, serta meningkatnya perubahan keterampilan, kemampuan fisik, emosi, dan pikiran menuju ke dewasa. Sedangkan pengertian perkembangan yaitu kemampuan sejarah dalam struktur dan fungsi organ tubuh yang menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar. Jadi, perkembangan manusia juga berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang dapat diukur dalam segi ukuran berat, ukuran panjang, ukuran umur tulang, dan kesinambungan metabolisme. Ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah pola umum anak yang mempunyai integrasi tingkat harusnya CPATP itu sebelum itu pengertian ini letaknya. faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal, faktor keturunan suatu kondisi yang dimana leluhur atau pendahuluan kita yang garis hubungan darah yang sama sangat mempengaruhi keadaan generasi penerusnya. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak wanita berbeda dengan pada seorang anak laki-laki. Ras anak keturunan bangsa Eropa lebih tinggi dan besar dibandingkan dengan anak keturunan bangsa Asia. Yang pertama yaitu faktor internal. Pada umumnya, anak yang mempunyai interaksi tinggi berkembangnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang mempunyai interaksi kurang. Yang kedua yaitu hormon. Ada tiga hormon yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Yang pertama, somatotropin, hormon yang mempengaruhi jumlah sel untuk merangsang sel otak pada pertumbuhan. Berkurangnya hormon ini dapat menyebabkan gigantisme. Hormon tiroid mempengaruhi pertumbuhan. Kurangnya hormon ini dapat menyebabkan relativisme. Sedangkan hormon gonadotropin merangsang testosteron
spermatozoa pada produksi sel telur. Yang ketiga yaitu emosi, hubungan yang hangat dengan organ lain seperti ayah, ibu, saudara, teman. Saudara, teman sebaya, serta guru akan memberi pengaruh pada perkembangan emosi, sosial, dan interaksi intelektual anak. Pada saat anak berinteraksi dengan keluarga, maka akan mempengaruhi interaksi anak pada di luar rumah. Sedangkan yang kedua itu faktor eksternal. Ada 5 bagian. Yang pertama yaitu faktor lingkungan adalah salah satu yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Hal ini termasuk ikatan emosional yang dibuat orang tua dan mempengaruhi tempat tinggalnya. Faktor lingkungan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal. Kebudayaan suatu daerah akan mempengaruhi kepercayaan adat, kebiasaan, dan tingkah laku dalam merawat dan mendidik anak. Yang kedua yaitu status sosial ekonomi keluarga. Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Misalnya orang tua yang mempunyai pendidikan cukup mudah menerima dan menerapkan ide-ide untuk memberi asuhan terhadap anak. Yang ketiga nutrisi. Nutrisi tumbuh berkembang untuk memerlukan nutrisi yang kuat yang didapat dari makan yang bergizi. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan karena pemasukan nutrisi yang kurang baik, kualitas yang dilibatkan karena pemasukan kurang baik, maupun kualitas aktivitas fisik yang terlalu. Penyakit-penyakit fisik yang disebabkan yaitu nafsu makan berkurang, gangguan observasi khusus serta keadaan emosi yang menyebabkan kekurangan nafsu makan. Yang keempat yaitu penyimpangan dari keadaan normal, disebabkan karena adanya penyakit atau kecelakaan yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak seperti stunting. Yang keenam yaitu olahraga. Kita perlu olahraga dapat meningkatkan sirkulasi, aktivitas fisiologi, dan stimulasi terhadap perkembangan. Urutan anak-anak dalam keluarga, kelahiran anak pertama menjadi pusat perhatian keluarga sehingga semua kebutuhan terpenuhi, baik fisik, ekonomi maupun sosial. Adapun yang ketiga yaitu tentang siklus pertumbuhan hidup manusia. Dalam siklus kehidupan, manusia pasti mengalami proses berkembang baik dari segi fisik maupun psikologis. Jika kita melihat potret, kita di masa bayi, tahukah kita selama ini secara pasti kita semua sudah banyak berubah? Misalnya dari seorang yang tidak berdaya sampai menjadi seorang mahasiswa seperti saat ini. Dari semua berkembang yang telah kita rasakan, maka terlihat bahwa manusia mengalami perkembangan secara bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa sampai masa tua. Mempengaruhi dalam proses perkembangan, jelas adanya perubahan yang meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, bahasa, emosi, dan perasaan. Selain itu, juga sebuah kesinambungan hubungan antara nantinya akan membentuk spesifik fisik dan psikologis yang berbeda antara manusia dengan manusia yang lainnya. Yang pertama yaitu siklus di fase kelahiran
embrio di dalam kandungan. Yang kedua yaitu siklus bayi pada usia 0 sampai 12 bulan. Yang ketiga yaitu siklus kanak-kanak pada usia 2 sampai 12 tahun, di mana menjadi dua periode yang berbeda, yaitu periode awal dan akhir. Periode awal berlangsung pada umur 2 sampai 6 tahun, sedangkan periode yang akhir yaitu dimulai saat anak masuk sekolah dasar, sehingga sering dikatakan pada masa-masa sekolah. Para ahli psikolog menyebutkan namanya sebagai kelompok usia menyesuaikan diri, usia kreatif untuk bermain. Yang ketiga yaitu masa pubertas atau remaja. Jadi pada masa-masa ini timbul masa remaja pada umur 12 tahun sampai 18 tahun, di mana ada perubahan saat pubertas yang pertama pada perempuan ialah wajah berminyak dan munculnya jerawat, serabut halus pada tubuh, payudara mulai membesar dan pinggul mulai melebar. Sedangkan pada laki-laki punya kumis dan jakun, rambut halus pada kemaluan. Berarti kalau jerawat itu tanda-tanda pubertas ya, Bu? Iya, itu awal mula pubertas. Jadi ketika kita beranjak dewasa, maka dari Ya, tubuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 4. Jantung membesar. 5. Tumbuh kubis jambang dan janggut. 6. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Pubertas pada anak perempuan. Perubahan keringat pada anak perempuan adalah mengalami menstruasi. Peristiwa ini menandakan bahwa organ kelamin perempuan, yaitu ovarium, telah berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Perubahan sekunder yang muncul pada anak perempuan antara lain: 1. Payudara membesar. 2. Pinggul membesar dan melebar. 3. Suara menjadi lebih nyaring. 4. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 5. Kulit bertambah halus. 6. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi ketika memasuki masa pubertas adalah sebagai berikut. 1. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. 2. Biasakan menggunakan celana dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat. 3. Usahakan mengganti pakaian dalam dan celana dalam minimal 2 kali sehari. 4. Setelah buang air kecil, biasakan membilas alat reproduksi dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut masuk ke organ reproduksi. 5. Setelah mandi atau mencuci anggota badan, keringkan menggunakan handuk yang bersih sampai kering agar tidak lembab dan tidak bau. 6. Untuk laki-laki dianjurkan disunat atau digital agar terhindar dari penyakit reproduksi. 7. Bagi remaja perempuan yang sedang menstruasi, hendaknya menggunakan pembalut yang lembut. Hal-hal positif pada masa pubertas. Hal-hal positif yang dilakukan untuk mengarahkan tingkah laku pada masa pubertas. 1. Memilih teman yang baik. 2. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas positif. 3. Menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di gawai secara berlebihan. 4. Mendengarkan dan mematuhi orang tua atau guru. 5. Memenuhi diri dengan agama. Demikian penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Udah selesai apa tugas yang ibu berikan? Belum, Bu.
tentang tahap pertumbuhan dan perkembangannya ya. Iya, Kita Bu. ulangi bersama-sama ya. Oke, Bu. Sekarang kita nyanyikan berbagai tahap pertumbuhan, embrio, janin, dan juga bayi. Itulah masa kita pertama menderita anak-anak, remaja, dewasa, masa terakhir manula. Dari mata balita, anak-anak 10 tahun, 11, 17, masa remaja, 17, 50, masa dewasa, dan yang terakhir adalah manula, 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Udah semangat? Kumpulkan Anda tugas yang Ibu berikan. Mohon disiplin ya, Ibu akan memeriksa tugas Anda. Iya, Bu. Masih banyak yang salah, ada yang kurang paham ya. Oh iya, Bu. Kembali.